Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lindawati, NIM 1801449 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya ajukan pada mata kuliah metodologi penelitian yang mana diampu oleh Ibu Feni Kurnia. Proposal yang saya ajukan itu yang berjudul pengaruh pojok baca di kelas terhadap keterampilan membaca siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di SDN 26 Mendo Barat. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang mengapa saya mengangkat judul pengaruh pojok baca di kelas terhadap keterampilan membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di SDN 26 Mendo Barat. Nah, itu latar belakangnya bahwa kita ketahui setiap orang itu pasti mengenal yang namanya pendidikan. Nah, karena pendidikan ini tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi pendidikan itu merupakan situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Nah, telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di mana di dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali untuk dilaksanakan oleh seseorang. Nah, karena dalam pendidikan ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Nah, dalam mengembangkan potensi diri seseorang yang mana itu pastinya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik itu dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang. Nah, berbagai upaya peningkatan dalam mewujudkan tujuan pendidikan, salah satunya itu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, jadi untuk itu fungsi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia ini itu untuk meningkatkan minat baca siswa. Nah, salah satunya itu dengan adanya pojok baca di kelas. Nah, maka dengan adanya pojok baca ini tidak hanya dilakukan pada pelajaran Bahasa Indonesia saja, tetapi juga bisa dilakukan pada pelajaran tematik lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai identifikasi masalah. Nah, jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa identifikasi masalah yang saya simpulkan. Yang pertama itu mengenai pojok baca yang ada di dalam kelas itu sudah ada, tetapi ketika pelajaran berlangsung, pojok baca itu belum bisa dimanfaatkan oleh guru dengan maksimal. Nah, yang kedua itu kurangnya literasi siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mana siswa itu kan tidak tertarik membaca sehingga kurangnya literasi. Nah, jadi minat baca dalam siswa itu kurang, dan juga pojok baca di kelas itu kurang menarik bagi siswa. Nah, yang ketiga, rendahnya keterampilan membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mana rendahnya keterampilan membaca karena siswa itu belum tumbuh minat bacanya, sehingga dalam membaca itu siswa merasa malas karena tidak menyenangkan. Nah, maka dari itu keterampilan membacanya menjadi rendah. Nah, kemudian itu rumusan masalah yang saya dapatkan berdasarkan dari identifikasi masalah tadi. Nah, bahwa bagaimanakah pengaruh pojok baca di kelas terhadap
keterampilan membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di SDN 26 Mendo Barat. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian yang saya lakukan ini untuk mengetahui bahwa bagaimana pengaruh pojok baca di kelas itu terhadap keterampilan membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 3 SD 26 Mendo Barat. Nah, sedangkan manfaat penelitian itu banyak sekali. Itu ada manfaat teoritisnya, itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi siswa dan sekolah serta bisa dijadikan pilihan referensi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, terutama dalam penggunaan pojok baca di kelas. Yang kedua itu bab 2 kajian teori. Nah, jadi yang pertama kajian teori yang saya isi itu mengenai hakikat pojok baca. Nah, yang pertama pengertian dari pojok baca. Nah, jadi pojok baca itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu pojok dan yang kedua itu baca. Nah, jadi pojok itu berarti sudut. Nah, sedangkan baca itu berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Nah, jadi pojok baca di kelas itu adalah tempat atau ruangan sudut kelas yang dilengkapi dengan media yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas membaca, menulis, dan berperan sebagai perpustakaan kecil yang mudah dijangkau oleh siswa serta menyenangkan. Nah, jadi pojok baca di kelas itu harus menyenangkan sehingga bisa menarik perhatian siswa untuk membaca. Nah, yang kedua, tujuan dari pojok baca itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya pojok baca ini diharapkan itu untuk meningkatkan minat baca dan belajar siswa melalui kegiatan membaca yang menyenangkan. Nah, jadi jika siswa itu sudah tumbuh minat bacanya, maka siswa itu akan merasa senang dalam membaca. Nah, dengan itu bisa meningkatkan keterampilan membaca siswa. Karena di sini siswa itu bisa berlatih dalam membaca. Nah, seperti itu. Nah, jadi siswa itu akan merasa bahwa pembaca itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, jadi jika siswa itu tidak membaca, maka akan merasa tidak nyaman jika tidak membaca. Nah, karena membaca itu juga merupakan ilmu pengetahuan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari pojok baca itu untuk meningkatkan minat baca siswa yang mulai pudar dengan melalui kegiatan membaca yang menyenangkan di ruang kelas. Nah, jadi pojok baca itu dibuat dengan ruangan yang strategis di dalam kelas yang dilengkapi dengan berbagai jenis bahan bacaan, nah, berupa buku, teks pelajaran, buku cerita, dongeng, hasil karya siswa dan guru, koran, majalah, dan sumber belajar lainnya. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara membuat pojok baca. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi untuk membuat pojok baca. Nah, jadi yang pertama itu harus menyediakan sebagian area kelas itu untuk menyimpan koleksi bahan pustaka. Artinya ada sudut kelas yang dirasa itu strategis bagi siswa. Nah, yang kedua itu bisa merancang denah penempatan dengan memperlihatkan pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, serta keamanan dan kenyamanan siswa. Nah, seperti kita menyediakan di pojok kelas itu menyediakan rak buku, karpet, meja, kursi. Nah, agar siswa itu merasa nyaman dalam membaca. Nah, yang ketiga itu merancang model penataan koleksi bahan pustaka. Itu tadi mulai dari lemari itu harus ada. Nah, yang keempat itu melengkapi koleksi bahan pustaka di pojok kelas. Yang kelima itu bisa dengan melakukan merapikan koleksi di bahan pustaka. Yang keenam itu koleksi pojok baca kelas itu sebaiknya selalu diperbarui untuk mempertahankan minat baca siswa itu minimal 1 bulan sekali. Nah, jadi dalam pojok baca itu harus diperbaiki lagi, nah agar minat siswa itu tetap bisa dipertahankan. Nah, jadi di mana tahapan-tahapan tadi harus dilakukan dengan baik sekali, nah agar pojok baca itu selalu dikunjungi dan dimanfaatkan oleh siswa. Nah, jadi maka harus dibuat semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya itu mengenai indikator ketercapaian
pemanfaatan dan pengembangan pojok baca. Nah, jadi dari tujuan pojok baca di kelas tadi itu sebagai penumbuhan minat membaca pada siswa. Nah, jadi menurut Kemendikbud itu menjelaskan beberapa indikator ketercapaian pemanfaatan dan pengembangan pojok baca di kelas. Nah, itu salah satunya adalah terdapat pojok baca di setiap kelas dengan kreasi yang unik dan berbeda-beda. Nah, jadi pojok kelas itu harus dibuat semenarik mungkin agar bisa menumbuhkan minat baca siswa. Nah, selanjutnya itu kajian teori yang saya ambil itu mengenai hakikat keterampilan membaca. Nah, jadi pertama itu mengenai pengertian dari membaca. Nah, jadi membaca itu merupakan suatu proses yang dilakukan, yang digunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. Nah, jadi mengenai prinsip membaca itu memahami, jadi apa yang dibaca atau isi bacaan. Nah, jadi selain memahami masalah suatu topik atau bacaan, membaca juga merupakan suatu kegiatan untuk mengikuti, untuk memecah kode-kode bahasa itu berupa lambang verbal, yaitu rangkaian huruf yang mengikuti suatu konvensi tertentu, misalnya ejaan. Nah, jadi yang kedua itu mengenai pentingnya mengembangkan keterampilan membaca. Nah, jadi dalam mengembangkan keterampilan membaca itu dibutuhkan berbagai aspek pendukung yang dapat menunjang proses menuju keberhasilan. Nah, terutama itu dalam mengembangkan keterampilan membaca. Nah, jadi guru itu merupakan pihak yang paling penting dalam dunia pendidikan. Nah, karena guru itu merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa. Nah, begitu pula dengan kaitannya dengan keterampilan siswa. Guru itu harus mampu membimbing dan mengembangkan keterampilan membaca siswa, karena membaca itu merupakan suatu keterampilan kompleks yang membutuhkan suatu ketekunan untuk menguasainya. Nah, selanjutnya itu kajian teori yang saya ambil itu mengenai hakikat pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian dari bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu adalah artinya belajar berkomunikasi. Nah, jadi bahasa Indonesia itu juga dikatakan sebagai bahasa persatuan. Nah, kenapa demikian? Karena bahasa ini merupakan kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari daerah Indonesia. Nah, maka dari itu bahasa Indonesia ini memiliki fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa persatuan. Nah, jadi fungsi dari bahasa Indonesia ini, nah jadi pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu sudah ditanamkan sejak dini. Nah, terutama itu dari kelas 3 itu sudah ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak anak masih kecil itu, pelaksanaan pendidikan bahasa Indonesia pada anak dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Nah, kalau pendidikan formal itu dilakukan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Nah, selanjutnya fungsi bahasa. Nah, jadi fungsi bahasa itu banyak sekali. Nah, yang pertama itu bisa sebagai alat komunikasi, alat pemersatu bangsa dan identitas suatu suku atau bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia itu setiap warga dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dan dipahami oleh semua orang. Nah, itu terakhir pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pelajaran bahasa Indonesia itu di SD pada hakikatnya adalah membelajarkan siswa tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, jadi mata pelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, efisien, sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun secara fisik, menghargai dan bangga menggunakan kajian bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya bagian B mengenai kajian penelitian yang relevan. Nah, jadi di sini saya telah mengambil itu tiga contoh dari jurnal itu mengenai yang pertama itu
dari Fathia Nadli Handayani, itu judulnya Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Melalui Sudut Baca pada Anak Usia 5-6 tahun di TK Zafira Kebon Sike Gedangan Sidoarjo. Nah, jadi persamaan penelitian Fathia Nadli Handayani ini dengan penelitian yang saya lakukan itu bersama-sama menggunakan sudut baca. Nah, perbedaannya terletak pada kalau penelitian Fathia Nadli Handayani ini dilakukan pada anak usia 5-6 tahun, yaitu anak TK, sedangkan saya peneliti di sini menggunakan untuk kelas 3 tingkat SD. Nah, yang kedua itu ada Febriana Ramadhanu. Nah, jadi judul yang Febriana Ramadhanu itu Gerakan Literasi Sekolah atau GLS melalui pemanfaatan sudut baca di kelas sebagai sarana alternatif penumbuhan minat baca siswa. Nah, jadi persamaan dalam penelitian Febriana Ramadhanu ini dengan peneliti adalah pemanfaatan sudut baca di kelas. Nah, jadi sama-sama memanfaatkan sudut baca di kelas atau pojok baca di kelas. Nah, sedangkan untuk perbedaannya, kalau Febriana Ramadhanu ini dilakukan untuk penumbuhan minat baca siswa, nah, sedangkan di penelitian saya ini, nah, saya melakukan pojok baca itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Alfian Handina Nugroho dan teman-teman, judulnya itu Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam mata pelajaran IPS pada siswa kelas 8 di SMP 2 Sumber. Nah, jadi persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yang saya lakukan itu sama-sama medianya itu melalui pojok baca. Nah, tetapi perbedaannya kalau Alfian dan teman-teman ini melakukan pada pelajaran IPS dan pada tingkat SMP. Nah, sedangkan saya di sini hanya melakukan pada pelajaran bahasa Indonesia dan pada tingkat SD. Nah, selanjutnya itu mengenai kerangka berpikir. Nah, jadi keterampilan membaca itu merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dengan membantu meningkatkan keterampilan membaca, siswa merupakan tugas pokok seorang guru sebagai konsekuensi logis kegiatan pelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Nah, jadi hipotesis di sini itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, yang pertama itu HA. Jadi yang pertama itu HA itu terdapat pengaruh pojok baca di kelas terhadap keterampilan membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 di SD Negeri 26 Banda Barat. Nah, sedangkan H0-nya itu tidak terdapat sama sekali pengaruh pojok baca di kelas terhadap keterampilan membaca siswa mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 di SDN 26 Banda Barat. Baiklah, teman-teman semua, itulah hasil presentasi proposal yang saya ajukan pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di mana temanya tadi pengaruh pojok baca terhadap keterampilan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 di SD 26 Banda Barat. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.